Berdasarkan informasi yang dilansir dari gurubisa.com, meskipun rencana untuk penghapusan tenaga honorer baru akan dilakukan pada tahun 2023, namun saat ini pemerintah sudah mencarikan solusinya. Di antaranya dengan melakukan seleksi untuk para honorer. Tujuannya adalah menjadi CPNS atau P3K. Kabar gembira ini ditunjukkan kepada tenaga honorer yang berada di instansi pemerintahan. Pemerintah berencana akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tahun 2023 nanti pemerintah akan menghapuskan istilah pegawai berstatus honorer. Tentu saja informasi ini mendapatkan respon baik dari para tenaga honorer. Selain itu, pemerintah juga tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara besar-besaran pada tahun 2022 ini. Namun, pemerintah akan membuka CPNS untuk tenaga honorer. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS atau pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun untuk peraturan tersebut sudah tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Muhammad Aperoj menjelaskan, sebagai bagian dari proses awal pengadaan ASN, saat ini Kementerian Pan-RB masih melakukan beberapa analisis terhadap kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi lainnya yang sudah masuk. Semuanya sedang disiapkan mulai dari kesesuaian antara nama jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, sedang dianalisis satu persatu oleh kita. Hal tersebut diucapkan oleh Aperoj pada pesan tertulis di kontana.co.id pada hari Jumat tanggal 18 Maret lalu. Tentunya yang perlu diperhatikan juga kesesuaian analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dengan peta jabatan yang ada yang telah ditetapkan oleh masing-masing PPK. Begitu imbuhnya. Dalam hal ini, tidak semua honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Ada syarat usia dan masa kerja yang harus dipenuhi oleh honorer untuk bisa mengikuti seleksi CPNS. Selain usia dan masa kerja, honorer juga mesti masuk dalam skema jenis honorer yang diangkat menjadi PNS sesuai ketetapan pemerintah. Jadi, ada sebagian honorer tertentu yang akan diangkat menjadi PNS melalui proses seleksi. Kemudian ada juga honorer yang diangkat menjadi P3K juga melalui proses seleksi. Sedangkan untuk tenaga honorer lainnya bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah agar jumlah pegawai tidak menumpuk dan pekerjaan pegawai bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kabar tersebut disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB yang akan menghapus semua pegawai honorer baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Cahyokumolo berharap agar para tenaga honorer tersebut dapat menerima penghargaan yang semestinya. Instansi pemerintah yang selama ini memperkerjakan para honorer tersebut dihimbau segera menghitung analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer mengikuti seleksi CPNS maupun P3K sesuai formasi yang akan ditetapkan. Lalu, bagaimana nasib para honorer yang akan diangkat menjadi PNS maupun dijadikan outsourcing ini, apakah masih bisa bekerja? Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 1 bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkan PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Terkait tenaga honorer melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut dikatakan oleh Cahyokumolo.
Mengingatkan kembali bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun ini, tunggu apa lagi, segera bergabung di Ayo P3K. Karena apa teman-teman? Di saat kamu saat ini sedang bersantai, jutaan pesaing kamu di luar sana sedang sibuk belajar. Mulai asah kemampuan berpikirnya dari sekarang dengan mengerjakan paket latihan. Di sana teman-teman bisa mempelajari dan memahami berbagai variasi soal seperti kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Dalam seleksi nanti, teman-teman perlu tahu bahwa mengerjakan soal dengan benar saja itu belum cukup. Pasti sudah tahu kan saat tes nanti kamu akan dibatasi oleh waktu. Di sini, Ayo P3K menyediakan fasilitas waktu untuk membantu teman-teman mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan di setiap soalnya. Sehingga saat tes nanti, teman-teman akan lebih siap dan dapat mengantisipasi kekurangan waktu. Ayo P3K sangat memahami sekali kesibukan teman-teman. Sebagian mungkin ada yang sibuk bekerja, atau mungkin ada juga yang disibukkan menjadi ibu rumah tangga. Maka dari itu, Ayo P3K adalah solusi yang tepat. Karena apa? Teman-teman bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Bisa diakses melalui komputer, laptop, ataupun smartphone seperti yang saya contohkan saat ini. Untuk masalah harga sudah dijamin pasti sangat murah. Mungkin di sini ada sebagian dari teman-teman yang dari tahun 2018 sudah mengikuti seleksi CASN. Pasti sudah pada tahu di tahun 2018 itu tidak ada yang namanya bimbel online. Teman-teman pasti mengalami yang namanya mencari tempat bimbel offline yang harganya mencapai puluhan kali lipat dari ini. Ya, betul sekali. Saat ini Ayo P3K sedang mengadakan promo ekstra diskon dari harga Rp249.000 menjadi Rp99.000. Jika masih kurang, saya akan menawarkan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan potongan harga lebih murah lagi. Caranya gampang. Sebelum teman-teman melakukan pembayaran, untuk memasukkan kode referral saya yaitu Enri96F yang nantinya akan otomatis mendapatkan potongan harga. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang sudah waktunya teman-teman bergabung di Ayo P3K. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.